Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Di komunitas kami, Wisma Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada saat makan bersama, entah makan pagi, siang, atau malam, biasanya terjadi percakapan, mulai dari percakapan yang ringan, sedang, sampai yang berat. Tema-tema percakapannya juga macam-macam. Kadang kami bicara masalah sosial, soal politik, ada ekonomi, masalah kesehatan, lalu ke hal yang lebih berat, tema yang lebih berat, misalnya teologi, filsafat, juga menjadi bahan perbincangan. Yang lebih berat lagi, bicara tentang meteorologi dan klimatologi, bisa bicara soal cuaca, berat. Di antara tema-tema tersebut, menurut saya, salah satu tema yang paling menarik adalah bidang meteorologi, klimatologi, bicara soal cuaca. Menarik, karena bicara soal cuaca, ini menjadi lahan taruhan. Kadang-kadang ada anggota komunitas kami bertaruh. Menarik. Kenapa menarik saya katakan? Karena cuaca, bicara soal cuaca itu cepat sekali berubah. Cuaca itu begitu mudah berubah. Siang ini panas, tiba-tiba sore sudah hujan. Atau sekarang mendung, tiba-tiba cerah. Kadang susah diprediksi. Dan itu menjadi, tadi saya katakan, menjadi taruhan. Cuaca itu berubah begitu cepat, demikian juga dengan hati manusia. Cepat berubah. Maka sekarang orang mengatakan, kalau orang yang suka berubah, pelin-pelan, pagi kedelai, sore tempe, itu biasanya diumpamakan dengan cuaca. Seperti cuaca yang mudah berubah. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, rangkaian perayaan pada hari ini menunjukkan kepada kita situasi yang berubah, seperti cuaca yang berubah. Rangkaian perayaan mengaduk-aduk hati dan pikiran kita, menampilkan suasana atau mood yang paradoks, yang bertentangan. Terjadi perubahan begitu cepat. Mari kita lihat bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan Injil yang saya bacakan pada awal perayaan tadi, mengisahkan tentang Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus masuk disambut dengan begitu meriah, dengan begitu sukacita. Penduduk Yerusalem mengeluh-elukan Yesus sebagai raja. Dan teriakannya sangat melengking merdu. Hosana putra Daud. Tetapi saudara dan saudari, sukacita penyambutan tadi begitu cepat berubah. Mood tadi begitu cepat berubah. Dari sukacita menjadi duka cita. Yesus menerima cacian, menerima makian, menerima penyiksaan dan juga eksekusi. Yesus masuk dalam kisah sengsara. Ia ditangkap, ia diadili, ia dihina, ia disalibkan. Dan teriakannya juga menjadi salibkanlah dia. Suasana berubah begitu cepat dari sukacita menjadi duka cita. Dari teriakan Hosana putra Daud menjadi salibkan dia. Yerusalem kota damai, kota gerbang abadi. Tiba-tiba berubah menjadi kota yang sadis, kota yang bengis, kota yang sangat menakutkan. Mulut-mulut orang Yerusalem tadi yang menyerukan Hosana putra Daud, mulut yang sama berubah berteriak, mengeluarkan cacian dan hinaan. Barangkali tangan yang dulunya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tangan yang sama itu pula dipakai untuk menampar Tuhan Yesus. Barangkali kaki lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kaki yang sama sekarang dipakai untuk menyepak Tuhan Yesus. Situasinya cepat berubah. Pun pula dengan sikap manusia. Dari teriakan Hosana putra Daud menjadi salibkan dia. Perubahannya begitu cepat seperti kedipan mata.
Dan begitulah gambaran hidup kita manusia. Ada banyak hal yang paradoks, ada banyak hal yang sungguh cepat berubah. Dalam hidup kita, kita tahu banyak hal yang cepat berubah. Siapa yang menyangka, siapa yang menduga bahwa Minggu Palma dan Pekan Suci tahun ini dirayakan tanpa kehadiran umat? Siapa yang menduga pandemi itu begitu datang tiba-tiba dan memakan banyak korban? Siapa yang menduga bahwa Dia yang begitu baik tiba-tiba menusuk kita dari belakang? Siapa yang menduga Dia yang begitu perhatian tiba-tiba menjadi seperti orang asing? Atau orang yang begitu setia tiba-tiba berkhianat? Gambaran hidup manusia, hati manusia yang tadi plin-plan. Pagi kedelai, sore tempe. Saudara dan saudari yang terkasih, di tengah situasi yang tidak menentu ini, perasaan dan mood kita yang berubah-ubah, sikap dan hidup kita yang berubah-ubah, saya mengajak kita untuk merenungkan 2 poin. Yang pertama, penderitaan dan kesengsaraan adalah pengalaman manusiawi yang dialami oleh siapapun. Dan Yesus mengalami hal itu. Tetapi Yesus dengan rela dan sadar memasuki penderitaan atau kesengsaraan ini. Sampai pada suatu titik bahkan Yesus mengeluh, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Pengalaman manusiawi dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tidak berhenti pada titik itu. Yesus harus melanjutkan perjalanannya. Yesus taat pada Bapa karena Ia tahu bahwa Allah telah menyediakan akhir yang indah. Jalan ini harus ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, harus dilewati, dilalui oleh Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa kita yang pelin-pelan ini. Maka di tengah penderitaan dan kesengsaraan, Yesus tetap tegar. Tidak ada ujaran kebencian, tidak ada caci maki, tidak ada kutuk kepada orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang menyalahkan Yesus. Justru Yesus di atas kayu salib mendoakan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, ada saatnya kita mengalami saat-saat gelap, saat-saat menderita, saat-saat sulit. Dan barangkali kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, "Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau meninggalkan kami?" Tetapi melalui kisah sengsara, penderitaan yang Tuhan Yesus alami, kita disadarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesus memberi harapan kepada kita bahwa Allah tetap beserta kita, menyertai kita dalam situasi yang gelap sekalipun. Kita memiliki alasan untuk berharap karena Allah selalu ada. Orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang bisa melihat secerca terang dalam kegelapan. Atau orang yang bisa melihat setapak jalan di dalam situasi yang rumit. Atau orang yang percaya dan yakin bahwa malam pasti berlalu, pagi akan muncul. Dan dasar pengharapan kita adalah Allah sendiri. Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, di dekat salib Yesus berdiri Bunda Maria. Sudah barang tentu kita pahami, jika ada orang yang paling remuk hatinya melihat Yesus tersalib, Yesus disalibkan, dia adalah Bunda Maria. Bagaimana ia melihat anaknya yang terkasih, orang yang paling dekat dengan hidupnya, harus mengalami sengsara, disalibkan padahal tidak bersalah. Hati ibu manakah yang tidak terkoyak-koyak, yang tidak hancur ketika melihat orang yang paling dikasihi, buah hatinya mengalami siksaan, mengalami penderitaan yang melebihi daya kekuatan manusia. Tetapi itulah ketegaran iman Bunda Maria. Sejak Yesus ditangkap,
Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Murid-murid yang lain lari terbirit-birit meninggalkan Maria, meninggalkan Yesus. Maria dengan salah seorang murid yang dikasihi berada di salib. Menyaksikan Yesus merenggang nyawa, mati di atas, wafat di atas kayu salib. Dan di atas, di dekat salib itulah, sekali lagi iman Maria teruji. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria ada di dekat salib. Dikatakan bahwa Bunda Maria berdiri di salib. Bunda Maria tidak tertidur atau pingsan atau dibopong di dekat salib, tetapi berdiri. Artinya apa? Begitu tegarnya seorang ibu menyaksikan anaknya. Imannya begitu kuat, berdiri di dekat kaki salib. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk tahan uji, menghadapi situasi penderitaan dan kesengsaraan, dan berharap bahwa Allah yang setia selalu menyertai kita. Semoga di tengah suasana hidup yang cepat berubah ini, iman kita tidak berubah-ubah. Sekalipun situasi berubah begitu cepat seperti cuaca, tetapi iman, harapan, dan kasih kita tetap tidak berubah kepada Tuhan, karena yakin bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Itulah pasca kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.